Shalom, welcome to FICC News. Saya di sini akan memberitakan informasi terkait gereja selama seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani untuk ibadah hari ini. Kiranya pelayanan yang diberikan itu hanya memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dapat disampaikan dapat memberkati kita semua. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri FICC Lighthouse Prayer yang diadakan pada hari Senin sampai Sabtu jam 7 malam melalui WhatsApp call gereja. Dan saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri doa siang dari hari Rabu dan Jumat pada pukul 11 siang di lantai 2 gereja kita. Kami mau mengingatkan pada para wanita cakap di tempat ini, kita akan mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Selasa, minggu pertama dan ketiga pada pukul 4 sore di tempat ini. Yuk, saya mengundang kepada wanita cakap untuk sama-sama hadir dan menyembah Tuhan di tempat ini. Shalom pemuda-pemudi di tempat ini. Saya mengundang kalian untuk mengikuti ibadah youth pada hari Sabtu, di minggu kedua dan keempat pada pukul 5 sore. Yuk, saya mengundang teman-teman untuk berdoa, beribadah, dan memuji nama Tuhan. Let's praise together. FICC Gipik memberitahukan kepada Bapak dan Ibu, persembahan akan dijalankan 2 kali melalui kantong kolekte yang tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, mile home, dan lainnya, dapat mengambil amplop coklat yang sudah disediakan tim FICC dan bisa memasukkan ke kotak yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar LED kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya umur panjang dan kesehatan selalu menyertai Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali ibadah sore kita. Semuanya sehat semuanya ya Tuhan. Tolong bagi kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Karena tema kita hari ini tentang family. Kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca sama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Nyanyian Ciara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati. Menuju saudara-saudara sekalian, ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan masuk dalam doa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan malam ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Baik keadaan suka dan duka, baik sehat maupun sakit, sekalipun doa kami belum terjawab, meskipun sakit kami belum sembuh, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Bapa di sorga, ampuni segala salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik hati, pikiran kami, telinga kami, ucapan, perkataan, lidah, bibir, dan mulut kami. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami sebagai manusia tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangan. Semua yang adanya Tuhan Kau ampuni, kuduskan kami sebagaimana kami juga mengampuni orang bersalah terhadap kami. Ampuni setiap orang yang membenci, menghina, mengolok, mengejek kami. Ampuni setiap orang-orang yang berbuat jahat bagi kami. Ampuni jama mereka Tuhan, celikan mata rohani mereka supaya mereka bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, tinggikan sampai selama-lamanya. Kami minta urapan Roh Kudus turun di atas pikiran, jiwa dan roh kami untuk kami layak memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, baik penyambutan tamu, kolektan WA Singeti Musik, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yaitu Bapak PDM, yaitu Jerry yang menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus berbicara setiap perkataan firman-Mu dalam tema famili pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan setiap kami untuk kami nanti melayani dalam perjamuan kudus. Sebelum kami makan dan minum tubuh darah Kristus ini, Engkau yang menguduskan kami supaya kami layak menerimanya. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang lebih besar, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pimpin Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat supaya tidak ada hambatan apapun. Kami berdoa Tuhan, pimpinan Roh Kudus berbicara dan bekerja lewat pujian penyembahan kami pada malam ini Tuhan. Biarlah kami yang datang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, semua beban-beban dilepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Allah terjadi, mujizat Allah terjadi. Malam ini ada lawatan Tuhan terjadi lewat mujizat Tuhan, lewat perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa turun di atas kehidupan kami. Segala kuasa setan, iblis dan roh jahat yang bentuk apapun yang mengganggu, menghalangi ibadah ini, bentuk apapun, kami berdoa dengan satu hati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami usir rencana iblis orang berbuat jahat. Aku perintahkan keluar dari tempat ini. Kami minta undangan kuasa Roh Kudus mengalir turun dari sorga, mengurapi setiap hati, jiwa dan roh kami Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kami menikmati kuasa otoritas Allah bekerja lewat pujian penyembahan kami. Tuhan bertakhta di atasnya. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji, menyembah Allah, Engkau hadir lewat pujian kami sore hari ini. Ada lawatan Tuhan boleh terjadi, mujizat terjadi, dan kuasa, sukacita, damai sejahtera Kristus ada di dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk, selamat beribadah, Tuhan memberkati, amin. Shalom FICC. Shalom. Siapa untuk memuji nama Tuhan pada sore hari ini? Saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita akan mengangkat pujian dan mengatakan bahwa Yesus Kristus begitu besar dan kasihnya telah tercurah bagi setiap kita, amin. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselahi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya.
begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib kekuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya, sorakan haleluya. Semua bersuka cita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mengatakan bahwa karya Tuhan mempesona dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah dua dalam hatimu untuk bersorak namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sama-sama katakan, karyamu mempesonaku Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah
baru dalam hatiku. Mulutku memuji namamu. Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. FICC Worship memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. La 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 la. Haleluya. Sekali lagi katakan. Rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang hebat, dan tak akan ada yang pernah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sorakan haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Come on FICC, sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Ini segenap hati kami dan jiwa kami Tuhan. Kau Raja. Come on, sama-sama katakan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak itu. Jemaat FICC ini bersiap-siap untuk memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Come on, pada sore hari ini lebih lagi katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama deklarasikan, katakan. Hanya Kau yang layak dipilihkan.
kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Kau agung, Kau perkasa, Kau megah dan berjaya Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Come on FICC. Boleh lebih keras lagi pada sore hari ini. Layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Yesus Tuhan Raja mulia. Semua yang bersyukur, semua yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan yang depan belakang, katakan kamu sukacita hari ini. Haleluya. Luar biasa. Kami luar biasa hari ini. Haleluya. Wow, dipersilakan duduk lagi Bapak Ibu. Sukacita semua pada sore hari ini? Amin. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesesakan kita, Tuhan Yesus memberikan kedamaian. Amin. Dalam keraguan, kami temukan wajah-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan setiap kami baru. Sungguh kami terkagum karena kami aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan kami Yesus. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu.
ikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu. Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita lebih lagi. Sama-sama katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan Tuhan. Ku milik-Mu.
Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak diagungkan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam ibadah kami di hari ini. Kami juga begitu bersyukur kami boleh ada di bulan Agustus ini Tuhan. Kami merasakan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bangun di pagi hari dengan kekuatan dan kesehatan baru. Kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi. Itu semua juga merupakan berkat yang takkan pernah kami sia-siakan Tuhan, karena kebaikan-Mu yang selalu ada setiap kami setiap harinya. Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan biar kiranya boleh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena itu kerinduan kami, yaitu menyenangkan hati-Mu selalu. Ini setiap kami Tuhan para penyembah-penyembah-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagai dari kebenaran firman Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu biar kiranya kami boleh belajar hal baru lagi Tuhan dalam firman-Mu di tempat ini. Kami mau belajar lebih dalam lagi Tuhan. Biar kiranya Bapa Kau pakai lidah bibir hamba-Mu. Biar kiranya apapun yang disampaikan itu boleh seturut dengan Alkitab. Dan biar kiranya ada pesan Tuhan yang tersampaikan pada kami di sore hari ini. Dan kami Bapa boleh pulang dengan berkat baru dan juga dengan hikmat baru. Dan biar kiranya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan Engkau Tuhan yang telah menyempurnakan kami. Karena kami mau seperti Engkau Tuhan, memiliki karakter Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya Engkau kuduskan Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pedem Jeremy. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati sore hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk tim pemuji dan tim pemusik. Saya percaya hari ini kita diberkati, amin. Kita mau sama-sama belajar dan menyembah Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Mari Bapak Ibu sore hari ini sekali lagi kita mau katakan segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku
Ku serahkan semua hanya bagimu, segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, amin, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, amin. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tuhan, sore hari ini tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama-Mu. Biar segenap hidup kami, biar segenap nafas kami menjadi persembahan hidup yang kami bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan apa yang terlihat Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam kami, itu yang memancarkan apa yang dilihat orang. Kami mau Tuhan, yang kami pancarkan adalah kasih-Mu. Yang kami mau melalui kehidupan kami, yang kami pancarkan adalah gambar kehidupan Allah yang nyata di dalam hidup kami. Sore hari ini, kami mau sama-sama belajar Tuhan. Bukan kami sedang mendengar firman Tuhan saja, tapi kami mau belajar agar hidup kami semakin hari semakin sama dengan Tuhan. Agar hidup kami semakin hari menjadi berkat. Agar hidup kami dimanapun kami berada, di sekeliling kami dapat merasakan akan kasih Tuhan. Dan inilah persembahan hidup kami. Kekuatan kami, kebanggaan kami serahkan semua hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini beracara bagi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Saya sangat diberkati dengan pujian yang dinaikkan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu juga jangan sampai hanya duduk karena hari Minggu saja. Tapi biar minggu demi minggu, hari demi hari, hidupmu semakin sama dengan Tuhan. Hidupmu bukan hanya hari Minggu saja kau sebagai orang Kristen. Saya nggak heran Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu datang hanya sekedar menjalankan kegiatan agama, ya Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu akan kembali seperti kata orang di luar sana. Tapi yang saya percaya kalau hari ini kita datang karena kita mau hidup kita semakin sama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Saat hidupmu berubah, nah ini penting nih, keluargamu juga berubah. Sekali lagi, saat hidupmu berubah, keluargamu berubah. Berubah apa? Kalau kita mau berubah semakin sama dengan Tuhan. Saya pernah katakan di tempat ini, semua aspek kehidupanmu pasti berubah. Mau apa? Aspek ekonomi, aspek apa lagi? Kesejahteraan, pasti berubah. Karena sekali lagi, Yohanes 10:10 katakan apa? Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya lagi di sini bukan berarti Bapak Ibu akan semakin kaya, bereman, enggak. Amin lah, kita juga siapa sih yang gak mau.
Tapi berkelimpahan itu bukan semata-mata dengan uang, bukan semata-mata dengan hartamu. Tapi kau berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan kasih. Banyak orang hari ini nggak happy dengan hartanya kok. Banyak orang hari ini nggak happy dengan keadaannya kok. Banyak orang hari ini nggak happy dengan apa yang mereka punya. Tapi saya percaya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita berlimpah dengan kasih Kristus, kita berlimpah dengan sejahtera Tuhan. Semua yang dunia tawarkan ini udah gak ada artinya buat kita. Karena fokus kita hanya tentang Yesus. Nah hari ini mengawali tema baru di bulan Agustus ini mengenai family atau keluarga, dan 1 tahun tema kita tentang stronger atau lebih kuat lagi. Saya berdoa Bapak Ibu waktu Ibu Gembala kasih saya tema ini. Biasanya kan gini Bapak Ibu, Ibu Gembala tuh ngasih saya di minggu terakhir gitu. Nah kalau saya di minggu terakhir tuh saya bisa belajar dari minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, nah minggu keempat biasanya merangkumkan atau ya belajar gitu. Ini Tuhan mau ngomong apa gitu ya. Nah 1-2 hari lalu ya, 2 hari lalu tiba-tiba gitu, kalau bahasa Jawa dilalah ya. Saya tuh bangun gitu, karena mau ke toilet. Saya lihat-lihat jam, baru jam sekitar 12:30 jam 1 gitu. Nah habis itu saya gak bisa tidur Bapak Ibu. Itu kayak otak muter terus. Nah Tuhan kasih ini nih, yang kita mau sama-sama belajar hari ini. Boleh ditampilkan slide-nya, Sam? Nah tentang ini nih, baca bersama 2, 3. Harta yang paling berharga adalah mutiara, tiada tara adalah. Cakep. Nonton nih dulu ya. Nah nonton, mantap tante. Siapa dulu namanya? Abah ya. Ada Abah, ada Adi Kurdi ya kalau nggak salah. Ini juga dibuat film bioskop yang baru-baru ini. Kok tiba-tiba muncul ini di pikiran saya gitu. Saya belum suruh next kayaknya ya. Jangan dipencet Sam. Ternyata Bapak Ibu masih ingat ya tentang keluarga cemara. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang keluarga cemara. Saya diinspirasi dengan cerita ini. Yuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 9. Saya baca ayat yang ganjil, atau pria yang baca ayat yang ganjil, nanti wanita baca ayat yang genap. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman ayat yang pertama, pria membaca 2-3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena sama seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu, saya diingatkan ayat ini gitu. Apa hubungan dengan keluarga? Yang tadi kita baca dikatakan gini, keadaan manusia pada akhir zaman. Saya coba pelan-pelan ya, Bapak Ibu juga lihat di Alkitab Bapak Ibu atau di handphone Bapak Ibu dikatakan gini, yang ayat yang pertama kan dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa sukar.
Sudah datang? Sudahlah gitu. Sekarang kemarin yang terakhir apa Bapak Ibu tahu ya? Account 2 bulan tidak aktif, diblokir. Tanah, 2 tahun apa 2 bulan saya lupa ya. 3 bulan ya. Pokoknya banyak hal yang sekarang semakin sulit. Lapangan pekerjaan disediakan lowongan kerja buat 50 orang, yang hadir bisa ribuan orang. Ini terjadi sekarang. Oke? Nah, yang kedua, di ayat kedua dikatakan gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terjadi nggak? Terjadi. Banyak sekarang orang yang lebih memilih uang dibanding segalanya. Ini seringlah kita bahas. Bahkan orang menjual imannya karena uang. Jangan sampai gini juga. Ini terjadi di dalam pelayan Tuhan. Pelayanan sih. Ke gereja sih. Tapi yang dikejar bukan Tuhannya, tapi uang. Berdoa untuk keuntungan pribadimu. Apa bedanya engkau dengan orang lain? Kalau kau hadir di sini, kau hanya mengejar uang. Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong berikan saya ini. Gak salah ya berdoa, jangan salah. Tapi motivasimu jangan sampai salah. Saya bukannya munafik Bapak Ibu. Kita butuh uang gak? Butuh. Gak bisa makan kalau gak ada uang. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita butuh uang, tapi tujuan kita bukan uang. Uang hanya sekedar alat kita. Tapi bukan menjadi motivasi kita. Lalu mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak, ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, gak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini ada gak di gereja nih? Banyak, bukan di luar, di dalam. Nah, udah saya gantiin aja sekarang. Biasanya gak ada di GP keluarga lah, enggak, di sini ada. Termasuk saya yang khotbah. Kadang-kadang mungkin saya masih jadi orang yang seperti ini. Bukan berarti orang yang di mimbar ini lebih baik dibanding Bapak Ibu yang duduk. Tidak. Ini terjadi. Terus kita mau sebagai orang Kristen mau santai-santai aja. Kita sebagai orang Kristen mau sama seperti orang lain di luar. Bapak Ibu ngapain ngikut Kristus? Kalau mindsetmu sama seperti orang luar. Atau gini loh, gaya hidupmu masih sama dengan apa yang gaya orang luar, orang dunia ini lakukan sama. Yang ngapain Bapak Ibu di tempat ini? Makanya gereja ini saya bersyukur kita ini masih dalam track lah, ngajarin yang benar gitu loh. Orang kadang-kadang gak mau denger yang benar karena gak enak. Bahkan gini Bapak Ibu, saya loncat sedikit next di Alkitab Bapak Ibu, di 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan gini kan, 2 Timotius 4 yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu gini ya, kita fair aja. Kadang-kadang misalnya gini, Ibu Gembala bilang jangan lakukan. Menurut Sio boleh Ibu Gembala, ya terserah lu deh. Saya suka ingat Bapak Ibu ada satu orang dulu banget. Ibu Gembala karena saya tahu ceritanya. Ibu bilang jangan Pak, jangan diambil nih project ini. Ya saya gak tahu lah antara Ibu Gembala dengan orang itu. Diambil, udah rugi. Bukan Ibu Gembala seperti dukun, tidak. Tapi saya percaya gini loh, ya Ibu Gembala wakil Allah buat kita di gereja ini. Pasti juga Tuhan titipkan untuk pesan. Kadang-kadang kita lebih percaya omongan orang dibanding omongan Tuhan. Kita membuka pikiran atau telinga kita untuk Tuhan. Saya kemarin ketemu orang lagi. Habis dari rumah duka harus bawa pulang apa? Bawang putih apalah supaya ini, supaya aduh.
Makanya saya ngomong, Bapak Ibu ini anak Tuhan, atau masih mau ngikutin gaya dan dongeng orang lain. Selagi kita mau ngikutin gaya dan seperti itu, Tuhan gak bakal bisa bekerja dalam kehidupanmu. Kok kita masih percaya? Menghormati boleh ya, tapi maksud saya gini loh, kita jangan masuk ke dalam area itu. Ini keadaan dunia, please gini loh. Jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar berdoa, saya selalu ngomong, kita harus smart, kita harus cerdas. Dunia di luar sana ini udah semakin cepat, dunia di luar sana ini sudah semakin gila. Orang udah banyak kok nerima, LGBT gak apa-apa. Terus kita mau ngapain kalau Bapak Ibu gak buka telinga Bapak Ibu dan belajar firman Tuhan? Gak merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu atau Ibu Gembala, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, hidup saya gini-gini aja. Ya terserah Bapak Ibu. Saya sih gak mau ya Bapak Ibu hidup saya gini-gini aja. Saya punya Tuhan yang besar, saya mau menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau menikmati surga di dalam dunia ini. Maka dari itu gini loh Bapak Ibu, kalau di luar sana kondisi yang tadi kita baca udah carut marut, di mana peran keluarga? Maka dari itu Tuhan ingatkan saya ini Bapak Ibu, kita baca bersama 2-3. Keluarga harus menjadi tempat apa? Teraman, bukan ternyaman. Sekali lagi, keluarga itu harus jadi tempat teraman, bukan ternyaman. Ada 2 keluarga yang saya mau bahas gini, keluarga Bapak Ibu, as a family, istri, anak, dan orang tua. Hari ini saya juga membahas kedua, keluarga Allah. Siapa? Kita ini. Waktu kemarin subuh tuh kayak, kok kita keluarga Allah ya, kenapa ya? Saya kok tiba-tiba bisa terima pemikiran bodoh, dalam tanda kutip pemikiran bodohnya saya atau pemikiran sederhana. Kan tiap minggu kita minum darah Yesus yang sama gak? Jadi yang mengalir di darah di tubuh kita siapa? Darah? Berarti kita keluarga gak? Yang kita punya darah Yesus. Keluarga harus menjadi tempat teraman, bukan ternyaman. Terus Tuhan kenapa ya? Tuhan ngasih saya ide, kasih saya hikmat gini Bapak Ibu. Di luar sana sudah semakin bejat, kalau di dalam gereja juga bejat, lu mau kemana? Maka dari itu rumah ini harus jadi tempat yang aman. Rumah Bapak Ibu harus juga menjadi tempat yang aman bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi orang tuamu, bagi istrimu. Kalau rumahmu hanya sekedar nyaman, yang terjadi apa? Bapak Ibu pernah dengar teori ini enggak? Kodok rebus, boiled frog. Saya pernah sampaikan di salah satu khotbah saya, cuma saya lupa deh. Saya sampaikan lagi gini loh. Teori ini gini, kodok kalau dimasukin ke air mendidih mau masuk gak? Enggak, air panas. Tapi apa yang dilakukan? Dimasukin dulu ke air yang dingin. Happy gak? Happy, bisa berenang. Nyaman gak? Nyaman. Aman? Tinggal nyalain kompor jadi suike. Bapak Ibu di nyaman, saya nyari gereja yang nyaman yang ngomong berkat, silakan Bapak Ibu, ini pintu keluar Bapak Ibu. Tapi apakah hidupmu aman? Saya bersyukur di tempat ini kita masih mengajarkan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dengan firman Tuhan. Yang artinya kita menjaga keamanan Bapak Ibu sebagai keluarga di tempat ini. Kalau Bapak Ibu mau nyari nyaman, mungkin nggak usah di sini. Banyak gereja yang gereja-gereja yang menawarkan kenyamanan. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka menawarkan keamanan bagi dirimu? Sejelek-jelek gereja ini dan Bapak Ibu mau mengatakan apapun tentang gereja ini, saya cuma mau memastikan Ibu Gembala masih
mempertahankan untuk meyakinkan bahwa kamu aman di tempat ini. Ya kita bukan gereja yang sempurna, tapi saya percaya ada gereja yang sehat. Artinya kita mengusahakan keamanan. Maka dari itu gini loh, keluarga harus menjadi sekali lagi tempat teraman. Bukan nyaman. Kalau kau aman, hidupmu bisa nyaman. Tapi kalau kau nyaman, belum tentu hidupmu aman. Nyaman deh, dikasih fasilitas, silakan. Mau fasilitas uang, mau fasilitas apapun dikasih. Nyaman kan nyaman, tapi apakah hidupmu aman? Makanya hari ini gini loh, saya hari ini bisa berdiri di sini karena dulu waktu saya kecil mama saya mendidik saya. Makanya gini, Ibrani katakan apa Bapak Ibu? Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan apa? Menghajar. Nyaman gak dihajar? Ya enggak lah. Sakit. Saya makan Bapak Ibu dulu yang namanya kemoceng. Yang namanya gantungan baju. Wah dipecut sama mama saya gak mau belajar. Dulu saya gak ngerti. Tapi kalau hari ini mama saya nggak mendidik saya waktu itu, atau mama saya hanya memberikan kenyamanan saja, hari ini mungkin saya jadi anak yang liar. Kalau hari ini kau tidak dididik oleh ibu gembalamu, mungkin kau akan jadi jemaat yang liar. Kita akuilah ibu gembala kita cara didiknya bukan didik Belanda, mevrouw. Artinya apa? Keras. Opa saya dulu, papanya mama saya lebih keras lagi. Cara mungkin bisa beda-beda, tapi saya percaya hati beliau untuk kita semua. Memberikan keamanan. Tuhan aja ngomong kok, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan menyesa orang yang diakui sebagai anak. Supaya apa? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang gak dihajar oleh papanya? Kalau gak dihajar gini, kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kita cuma berorientasi tentang kenyamanan, kita akan jadi anak yang gampang. Makanya kalau Tuhan lagi hajar, Tuhan lagi berproses dalam hidupmu, dia menganggap engkau sebagai anak. Kalau di dalam keluarga ayahmu, papamu lagi menghajar kamu anak. Kamu anak. Saya ingat dulu Bapak Ibu, mama tuh yang lebih aktif ya. Papa tuh diem. Cuman papa tuh kalau sekalinya udah marah, ya Bapak Ibu tahu ya, almarhum Bapak Gembala kalau udah sekalinya marah, waduh, 2 kali lipat dibanding Ibu Gembala deh. Saya ingat banget dulu, saya ribut sama Koyeski, Papa tuh gak ngapa-ngapain. Kalau Mama kan masih marah dulu. Nggak, dia ke dapur ambil pisau. Nih lu 1, nih lu 1 nih. Nah berantem dah silakan. Diem gitu langsung berdua. Ayah tuh pasti mendidik. Jadi hari ini kalau kita masih dididik oleh ibu gembala kita, karena saya bilang ya, saya bahas 2 antara keluarga kita pribadi. Kalau hari ini istri atau suamimu masih mendidik engkau sebagai istri, istri mendidik sebagai anak, ayah mendidik sebagai anak, puji Tuhan berarti engkau anak. Yang saya percaya mereka akan pastikan keamananmu dulu, bukan masalah kenyamanan. Makanya keluarga Cemara itu kan Bapak Ibu pernah tahu ceritanya kan? Dari yang kaya tiba-tiba jadi miskin. Tapi bapaknya kerja. Saya ingat ada satu scene film, anaknya mau ikut acara apa sampai bapaknya susul, bapaknya gak kasih, bapaknya tarik. Kamu gak boleh bergaul dengan orang-orang seperti ini. Dia didik anaknya meskipun sulit. Jadi hari ini kalau kita dididik, puji Tuhan. Berarti keamanan kita sedang diusahakan oleh orang-orang yang sayang sama kita. Bukan masalah kenyamanan. Nah, sekarang pertanyaannya gini.
Kan keluarga harus jadi tempat teraman dan ternyaman. Tapi gimana gini kok? Mama saya pisah sama papa saya. Mama saya gak pernah perhatiin saya. Mama saya, papa saya datang cuma ngasih duit, habis itu pulang. Atau yang kalau yang di tempat ini biasa saya suka dengar, ibu gembala tidak memperhatikan saya. Ibu gembala cuma sayang sama si ini. Ibu gembala cuma begini, wah terus kita ngomong seperti itu. Gimana kalau kita tidak merasa aman dalam keluarga? Pak, Bu, banyak cerita deh. Saya juga kalau mau cerita Bapak Ibu gini loh, kalau saya mau gondok-gondokan dulu, Mama ngurusin Bapak Ibu 100 orang, saya sebagai anak dulu gak diurusin kadang-kadang. Karena mikirin jemaat. Dulu saya ingat banget Bapak Ibu, kalau kan dulu kita masih ada doa pagi, doa siang, doa banyak deh dulu kan. Mama masak tuh. Kalau doanya nasi gudeg, saya harus makan nasi gudeg. Doanya masak apa, saya harus makan itu. Kadang-kadang kita kehilangan dalam tanda kutip figur seorang orang tua dalam kehidupan saya dan koko saya. Saya pernah saksikan waktu di gereja yang Solo. Papa saya dulu waktu saya masih SD, 1 bulan di Bangka, bisa 2 bulan di Bangka, 1 bulan di sini. Ketemu papa tuh rasanya kayak hal yang paling luar biasa. Jauh, dulu belum ada WA kan, telepon aja, telepon tuh masih, kadang-kadang apalagi di Bangka. Pakai pager betul, dulu masih pakai pager. Di Bangka itu tergantung, saya nggak tahu deh ada yang masih ngalamin nggak. Di Bangka itu telepon masih tergantung cuaca. Cuaca bagus bisa telepon, cuaca nggak bagus saya nggak bisa dengar suara papa saya. Saya alami itu. Saya mungkin merasa nggak aman dalam keluarga saya. Tapi saya dapat jawaban waktu saya tanya Tuhan kenapa keluarga saya gini. Echel sudah besar seperti ini, BK sudah besar. Dulu gini Bapak Ibu, saya mau kumpul sama Kokoh, Mama, Papa, Kokoh, dan Echel BK yang masih kecil tuh rasanya tuh susah banget. Karena mereka harus di Bangka. Mereka mau datang ke Jakarta aja tuh bisa setahun sekali atau someday kadang-kadang gak datang. Kita mau kumpul keluarga tuh susah. Saya kadang tanya, Tuhan kenapa keluarga saya? Bapak Ibu hari ini masih bisa kumpul sama anak-anak, bersyukur. Saya mau kumpul sama, dari bapak saya ada dan gak ada tuh, kumpul keluarga besar tuh susah. Sedih kadang-kadang kalau ke sekolah, kadang-kadang mama yang ambil rapot, kadang-kadang papa, kadang-kadang, saya gak pernah ngeliat papa mama saya tuh ambil rapot saya. Waktu itu saya dapat penghargaan dari penabur, bukan sombong nih Bapak Ibu ya, pernah lah dapat penghargaan dikit gitu ya. Yang datang papa, karena saya gak tahu lupa mama lagi pelayanan kemana. Gak pernah 2 orang tua saya itu datang. Saya bertanya-tanya ke Tuhan, why? Kenapa? Tapi Tuhan jawab satu loh dalam hidup saya. Kalau keluarga kamu yang dipilih, harusnya kamu bangga. Karena keluargamu ini melayani Tuhan. Oke Tuhan. Maka dari itu saya diingatkan kata-kata ini Bapak Ibu. Saya lupa, saya pernah baca atau ngeliat di mana. Tapi di malam itu saya diingatkan kata-kata ini. Baca bersama yuk 2, 3. Jangan berusaha lebih baik dari orang lain. Tapi berusaha lebih baik bagi orang lain. Kita ini kadang-kadang mau lebih baik dari orang lain. Saya harus lebih baik dari dia. Saya harus lebih baik dari dia. Boleh gak hari ini saya ngomong sama Bapak Ibu? Ubah itu ya. Berpikir bagaimana kamu harus lebih baik bagi orang lain. Dulu mungkin saya berpikir kok keluarga gue gak lebih baik dari orang lain ya. Kok papa mama saya gak lebih baik dari orang lain ya. Tapi saya ngerti loh. Ternyata keluarga saya lagi belajar untuk lebih baik melayani bagi orang lain. Bapak Ibu, kalimat ini hanya dibedakan dengan 2 kata loh. Dari dan bagi. Tapi akhirnya artinya berbeda gak? Berbeda banget. Kalau hari ini kau punya perspektif ini, saya bukan mau gini loh Bapak Ibu, jangan bersaing dengan orang lain.
Tapi lagi berpikir gini loh, berusahalah lebih baik bagi orang lain. Kalau kau mau lebih baik bagi orang lain, aduh. Gak heran kalau hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang bilang, oh ada dia, wah happy. Kalau mau hidupmu mau lebih baik. Hari ini saya mau berpesan ini Bapak Ibu. Jangan berusaha yuk lebih baik dari yang lain. Karena engkau akan menyingkirkan yang lain supaya kau terlihat baik. Tapi mulai belajar gini, berusaha lebih baik bagi orang lain. Karena kalau kau mau berusaha lebih baik bagi orang lain, hidupmu akan jadi berkat. Hidupmu akan jadi inspirasi. Hidupmu akan memancarkan kasih Tuhan. Waktu kau punya rasa saya harus hidup lebih baik bagi orang lain, saya percaya Tuhan akan pakai kehidupanmu. Karena yang kau pikirkan bukan tentang dirimu. Karena yang kau pikirkan bukan tentang apa yang kamu dapatkan. Saya selalu katakan ini. Tapi yang kau sudah semakin kau pikirkan apa? Apa yang kau bisa beri. Apa yang kau bisa bantu. Apa yang kau bisa apa yang kau bisa lakukan untuk orang lain. Dan saat kau lakukan itu, mereka akan melihat, wow, ada Yesus ya di dalam kehidupanmu. Maka dari itu gini Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ini. Apa sih keluarga cemara intinya? Buat saya gini, keluarga itu apa sih? Tempat kita menjadi diri sendiri. Bapak Ibu, saya berharap gini, ya di keluarga Bapak Ibu, itu privacy Bapak Ibu. Tapi saya mau gini loh Bapak Ibu, di tempat ini kita harus menjadi diri sendiri. Saya ngomong sama Yosua waktu itu, waktu kita mau mulai ibadah dewasa muda. Saya katakan gini, saya berdoa ya, di dalam ibadah dewasa muda ini, kamu gak usah jadi malaikat di sini. Jadilah dirimu sendiri, gak usah pakai topeng. Karena kita keluarga. Jadilah dirimu sendiri, sehingga seperti ini, saat kau menjadi dirimu sendiri, keluarga harus bisa menjadi tempat di mana kau bisa mengekspresikan versi terbaik dari dirimu. Jangan gini, di dalam keluarga, Iman akhirnya jadi versi terbaik menurut saya. Keisha jadi versi terbaik menurut saya. Joni jadi versi terbaik menurut saya. No. Kita harus menjadi versi terbaik yang sudah Tuhan taruh. Inilah Joni, inilah Keisha, inilah Jerry, inilah Om Joko, inilah Ko Rudi, inilah Tante Meme, inilah Om Lukas. Kita bisa jadi diri kita sendiri. Seberapa banyak sih kita masih belum jadi diri sendiri di tempat ini? Kita semua masih pakai topeng di tempat ini. Kalau kita masih pakai topeng, kita bukan keluarga di sini. Saya berdoa gini loh, kita bisa jadi diri kita sendiri tanpa topeng. Yang kedua, saya berdoa keluarga adalah tempat di mana kita dicintai. Bahkan dalam kelemahan kita. Artinya gini loh, kamu gak usah takut kehilangan siapapun karena kamu tahu. Waktu kamu masuk ke tempat ini, waktu Bapak Ibu masuk ke tempat ini, Bapak Ibu dikasihi di tempat ini. Sekotor-kotornya dirimu, sejatuh-jatuhnya dirimu, engkau dikasihi di tempat ini. Jadi gak usah jadi orang lain. Inilah keluarga. Dan saya berdoa ini juga ada di dalam keluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu misalnya melakukan kesalahan. Apakah Bapak Ibu akan membuang mereka? Bapak Ibu akan memaafkan mereka. Itu keluarga kita. Di tempat ini harusnya kita juga seperti itu. Emang kita di sini semua malaikat? Enggak. Ayo, as a family di tempat ini. Tempat ini harus menjadi tempat yang bisa memberikan kasih dan cinta. Yang ketiga, tempat kita dimaafkan ketika kita melakukan kesalahan. Saya ngomong sama anak muda waktu itu, saya lupa deh khotbah yang kapan.
Kamu ngelakuin kesalahan tuh bagus. Hidup dalam salah itu yang salah. Kalau kita melakukan kesalahan berarti kita belajar. Tapi kita ini orang-orang yang ada di sini, yang udah punya fixed mindset atau mindset kita ya seperti ini. Salah tuh, melakukan kesalahan kayaknya gimana gitu. Bapak Ibu, kita mulai hidup menjadi gini loh. Kita ini kadang-kadang menuntut orang sempurna, tapi diri kita aja masih banyak salah. Doa yang Tuhan ajarkan kan juga ngomong kan, dan ditutup juga. Saya sudah bagikan di tempat ini. Bagaimana kita mau memaafkan dan mengampuni. Saya berdoa keluarga menjadi tempat yang memaafkan, mengasihi. Yang keempat, tempat kita nih diterima. Meskipun di luar sana kita ditolak. Yang saya katakan ini rumah. Sehancur-hancurnya hidup kamu, seburuk-buruknya kamu, kalian tuh diterima di sini. Bapak Ibu diterima di sini. Ini keluarga. Dan yang terakhir gini Bapak Ibu, tempat kita pulang di saat kita lelah. Rumah kan gitu ya. Bapak mungkin capek kerja, ibu capek kerja, tapi ada rumah untuk kita bisa pulang. Saya berdoa keluarga kita, jangan sampai anak-anak Bapak Ibu atau suami atau istri Bapak Ibu gini, enggak lah gue mending di luar rumah daripada dalam rumah. No. Tapi biar rumahmu ini menjadi tempat yang aman, sehingga siapapun yang ada di dalamnya bisa merasakan ini, menjadi diri sendiri, merasa dicintai, dimaafkan, diterima. Dan mereka bisa pulang ke rumah. Karena mereka tahu ada orang dan terutama ada Tuhan yang menunggu kita. Kenapa cemara? Cemara gini loh Bapak Ibu, jenis pohon yang selalu hijau di setiap musim. Cemara, tanaman cemara itu mau musim apapun mereka akan selalu hijau. Ini yang saya baca ya Bapak Ibu. Beberapa research yang saya cari ini. Dan cemara itu melambangkan ketahanan, kesederhanaan, dan kedamaian. So, menjadi closing statement saya seperti ini. Jadilah keluarga cemara. Apa? Keluarga di mana yang ada di dalamnya itu hidup dalam kasih Kristus. Itu yang pasti. Dan yang kedua, keluarga di mana kita setia dalam kesederhanaan. Yang ketiga, keluarga yang kuat, tahan terhadap segala musim kehidupan. Karena apa? Akar kita itu tertanam dalam firman Tuhan. Saya berdoa, gereja ini gak sempurna, yes. Keluarga kita mungkin gak sempurna, iya. Tapi lah jadi keluarga cemara. Artinya keluargamu punya kasih. Keluargamu mau setia dalam kesederhanaan. Dan keluargamu kuat dalam berbagai macam musim. Karena ada Yesus dan fondasinya firman Tuhan. Saya berdoa agar keluarga kita bisa seperti keluarga cemara. Keluarga di rumah, keluarga di tempat ini. Sehingga hidupmu dapat menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi sekelilingmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih ini yang sering dicuri oleh iblis. Kasih ini sering diporak-porandakan. Karena apa? Karena kasih mempunyai satu kekuatan. Kekuatan di dalam hati kita, kekuatan di keluarga, kekuatan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi bodoh. Tetap pegang kasih Yesus. Apapun juga, ampuni, maafkan. Tetap maju, tetap bersatu di dalam doa. Jangan sampai kita diobrak-abrikan dengan iblis. Dan biarlah malam hari ini boleh menjadi malam pemulihan bagi setiap hati. Waktu kuat, waktu lemah,
Tetap Yesus yang mempesona. Akui tetap Yesus. Jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sucikan kuduskan roti dan anggur ini, sehingga setibanya di dalam tangan kami. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang telah terjadi, yang menyelamatkan kami, yang memberi kekuatan kami. Dalam nama Yesus, terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Udah hati dan pikiran dan keseluruhan tubuh jiwa roh kita yang telah dikuduskan. Tuhan Yesus terlebih berkorban untuk kita supaya kita selamat. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, siapapun kita, biarlah kita juga memiliki hati yang rela berkorban. Dan untuk diri sendiri berkorbanlah demi supaya kedagingan kita tidak terus merajalela, supaya kedagingan kita ditekan dan akhirnya manusia rohnya yang muncul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkati sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kita tidak akan hina. Ada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Adakah ada yang belum mendapatkan, belum terlayani? Ada yang belum terlayani? Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Semua sudah mendapatkan, ada yang terlewatkan? Mari kita angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan menghargai betapa tubuh Yesus telah terpecah-pecah bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sungguh kasih karunia berkat anugerah yang besar. Kalau tubuh dan darah Yesus boleh menyatu di dalam kehidupan kita. Siapa kita ini di hadapan Tuhan kalau Tuhan mau turun menyatu dengan kehidupan kita. Hormati, hargai. Supaya kita benar-benar ada di dalam Yesus. Lakukan firman Tuhan seutuhnya. Terlalu berat resikonya kalau saudara keluar dari firman, saudara tidak mematuhi, saudara ngelawan, berkeluh kesah, saudara berontak. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami semua Tuhan. Biarlah kiranya malam hari ini kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah setiap mulut kita berseru kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Ayo buka mulut, buka suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Ayo buka mulutmu, buka suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat pemulihan kasih-Mu. Terima kasih kekuatan kesehatan. Tubuh dan darahmu lebih dari segalanya. Kasih-Mu lebih dari segalanya. Biarlah dari kehidupan kami boleh memancarkan kasih. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kemampuan atas setiap kami untuk melakukan kasih agape. Sekalipun mereka tidak mengasihi, sekalipun mereka tidak menyayangi, tapi kita mengasihi lebih dari segalanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, ayo kita sembah Dia. Ucapkan syukur dari hati yang paling dalam, kita katakan terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih lain, hanya kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sekeluar dari tempat ini kita berubah dengan kasih Yesus yang boleh melekat atas kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan kasih-Mu Bapa, dan kami akan mempraktekkan kasih Tuhan sekalipun banyak berkorban, karena kasih itu adalah pengorbanan. Kami menekan kedagingan kami sehingga manusia roh kami lebih muncul, sehingga manusia roh kami bisa dilihat orang bahwa ada kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang sudah terima kasih Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu semua diberkati pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Berterima kasih kepada Bapak Pedem Jeremy yang telah menyampaikan firman Tuhan dan Ibu Gembala yang telah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, tapi sebelum itu saya mau menekankan pengumuman hari Selasa. Yang merasa wanita boleh tepuk tangan.
Nah, yang tepuk tangan jangan lupa datang hari Selasa ya, ada ibadah IWK di tempat ini. Oke, jam 4 sore. Yang merasa anak muda, tepuk tangan. Kalian semua diundang untuk hadir di FICC Youth. Oke, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan akan dijalankan 2 kali dan kepada yang bertugas kami persilahkan. Kita naikkan pujian kita, Betapa Dalamnya. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Besar dan ajaib perbuatanmu, hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Saya undang untuk FICC Kids, boleh maju ke depan. Oh, ada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu boleh berikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekalian yang ulang tahun minggu kemarin, Leondita. Ada yang ulang tahun lagi yang tanggalnya belum dicatat,
selama sepekan kemarin. Saya persilakan Leonita di sini dan nanti Pak Joko dan Pak Lukas akan mendoakan anak-anak kita. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Ya. Saya yakin dan percaya kalau kita serahkan anak-anak kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan, biarlah silakan Pak Lukas dan ya saudara mendoakan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih anugerah-Mu Tuhan mengcover anak-anak, boleh bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan, terbungkus dalam kuasa darah-Mu, baik Saga, Sean, Tira, Butet, Samuel, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk Leonita yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa nafas hidup adalah dari Tuhan. Kalau Leonita boleh berulang tahun hanya kasih anugerah-Mu. Dan kami menyerahkan kembali perjalanan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Pakai seluruh kehidupan boleh menjadi teladan kasih. Kasih Kristus ada di dalam dirinya Tuhan. Dan tetap setia Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa yang ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kau telah memimpin ibadah, bahkan kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru. Kami boleh dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dengan hati yang baru karena Engkau yang mengubahnya Tuhan. Dengan karakter-karakter-Mu kami boleh kembali ke tengah keluarga dan membentuk keluarga yang baru. Berkati hamba-Mu pendeta muda Cherry Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah melayani baik Asters Kolektan, baik multimedia Tuhan, worship leader, singer, pemusik Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruhnya yang hadir yang Kau berkati. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Tuhan. Kiranya Tuhan kami yakin dan percaya tingkap-tingkap surga Kau bukakan. Terlebih Tuhan orang yang dengan taat dan setia akan turut firman-Mu, mengembalikan apa yang Kau punya. Janji-Mu tidak pernah gagal ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami lebih menurut suara Tuhan daripada suara manusia. Karena suara-Mu ya dan amin di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan hati-Mu ada di Indonesia dan berikan roh takut akan Tuhan kepada seluruh para pejabat yang Kau beri kesempatan untuk memimpin negara ini ya Bapa. Jauhkanlah Tuhan dari intoleransi, apapun juga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ini sebagai tanda-tanda akhir zaman, bahwa kedatangan-Mu sudah dekat dan kami memperkuat iman kami hanya di dalam kepadamu ya Bapa. Terima kasih apabila besok pagi kami kembali ke tengah tugas hidup kita Tuhan, bekerja, baik berwira swasta, baik bersekolah. Tuhan Kau sertai kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah Yesus yang besar itu ada di dalam hati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan roh Allah yang dalam kami lebih besar, mengalahkan apapun dunia ini Bapa. Beri kekuatan, beri kami kemampuan, teguhkan sehingga kami boleh bertahan di dalam iman percaya kami. Kami pulang dengan sehat dalam nama Yesus. Kami pulang dengan diberkati dalam nama Yesus. Kami pulang dengan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang telah membentuk kami ya Bapa, Kau teguhkan dan Kau kuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk besok hari Tuhan. Selama 4 hari kami hamba-hamba Tuhan GPIA dari seluruh Indonesia mengambil bagian untuk puasa Ester. Puasa yang tidak makan, tidak minum. Kami mohon kekuatan yang dari Tuhan. Kami mohon firman-Mu, kami mohon suara-Mu Tuhan. Untuk Indonesia kami mohon suara-Mu untuk GPIA. Khususnya kami juga mohon Tuhan kehendak-Mu untuk GPIA keluarga Allah FICC di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya dari yang terkecil sampai yang tertua. Tidak ada satupun yang Kau tinggalkan tatkala Engkau datang. Mereka boleh maju, bertumbuh, berkembang di dalam Engkau ya Bapa. Khususnya Tuhan berikanlah hamba-Mu kekuatan kesehatan untuk
bisa mengikuti doa puasa Tuhan. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7 ini Bapa, aku minta kekuatan, aku minta kesehatan yang dari Tuhan. Pakai seluruh kehidupanku Tuhan. Aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Leonita. Ya, terima kasih atas kasih Tuhan buat saya dan buat kita semua. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita semua dan seperti doa Ibu Gembala pasti ada pesan Tuhan untuk kita semua. Ya, 3, 2, 1. Ya, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. 1, 2, 3, selamat ulang tahun Leonita. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. FICC Church, we are family.